bersama Mang Ardim. Apakah Anda kalian, Anda kalian dong. Apakah kalian masih bersemangat guys dengan analisis real ya? Jangan takut sama analisis real. Karena analisis real itu menyenangkan. Coba sugesti di benak kalian guys. Optimis guys. Jadi optimis saja guys. Mamang aja nggak stres tuh sampai sekarang gini ya, walaupun kepala mamang longor. Gak apa-apa lah ya. Kepala mamang longor ini bukan gara-gara matematika guys, gara-gara banyak tentang hidup mungkin ya, banyak tentang hidup yang lain. Oke, daripada banyak cincong, kita langsung saja melanjutkan 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan di teorema 6, masih membahas barisan ya. Kali ini masih membahas barisan. Jika UN konvergen ke U, maka mutlak UN konvergen ke mutlak U. Nah, jadi ini adalah himpunan mutlak ini ya. Oke. Ini memang tidak buktikan karena sepertinya mudah saja ini. Yang ini lebih mudah nih, mudah saja ini dibuktikan. Jadi sebagai latihan saja. 617 juga konvergen ke U dan U ini lebih dari sama dengan 0, maka akar dari UN juga akan konvergen ke akar U-nya. Ini juga kayaknya mudah ya. Ini mirip-mirip aja nih. Gambarkan UN barisan dengan UN positif menurut N, andaikan limit, andaikan L ya, ini memang definisikan sebagai limit N menjadi hingga UN plus 1 per UN. Ini ternyata kurang dari 1, maka UN konvergen ke 0. Nah, ini ada, jadi ini alat yang lebih penting nih kayaknya ya. Karena ini, jadi salah satu cara untuk mengecek konvergensi dari barisan adalah dengan cara membandingkan suku sebelumnya dengan suku sesudahnya, UN plus 1 dengan UN-nya. Lalu dibagi, lalu diambil limitnya. Jika dia kurang dari 1, maka bisa disimpulkan bahwa UN barisan yang bersangkutan adalah kurang dari 0. Ini ada buktinya nih. Jelas bahwa L ini positif. Kenapa positif? Karena dia ini bukan positif sih, ini non negatif ya, karena dia non negatif nih. Atau kalau enggak gini aja, kalau menyusahkan, kayaknya enggak perlu. Jadi biar aja begini. Jadi L-nya non negatif ya, dipilih alfa sehingga L kurang dari alfa, alfanya kurang dari 1. Alfa berada di antara L dan 1. Nah, dan epsilon itu adalah alfa dikurang L. Ini pasti positif karena alfa lebih besar daripada L. Ya. Jadi epsilonnya ini pasti positif. Nah, kemudian perhatikan berikut. Karena barisan UN plus 1 per UN adalah konvergen, maka ada KL epsilon. Ini sebenarnya KUN plus 1 per UN gitu ya. Nah, yang penting ini seperti biasa guys, anggota bilangan asli, sehingga jika N lebih besar dari ini, L epsilon, maka L epsilon dan UN plus 1 ini seperti ini. Karena ini dapat dari mana, Mang? Ini dapat dari ini, awalnya ini ya, UN plus 1 per UN dikurang L kurang dari epsilon. Nah, awalnya kan ini ya definisinya. Cuman memang langsung tulis aja ini biar lebih mempermudah, langsung tulis seperti ini. Kalau kalian menggunakan definisinya nggak apa-apa juga. Nanti insya Allah akan sampai ke sini kalau kalian tidak salah hitung ya. Nah, sekarang perhatikan guys. Epsilon tadi apa? Alfa kurang L kan? Nah, alfa kurang L tadi. Jadi alfa kurang L ditambah L sama dengan alfa. Akibatnya kok stop ya? Belum selesai. Belum selesai kali ya? Disuruh stop nih. Belum selesai guys, berarti ya udahlah, kita skip dulu berarti ya. Ini berarti mungkin mudah-mudahan ada sambungannya guys di selanjutnya. Kita lanjut dulu guys. Barisan naik, wah kayaknya guys, kayaknya dia akan menggunakan barisan naik ini, konsep barisan naik ini untuk membuktikan teorema yang ini. Ya, oke. Memang secara tradisi ya ini berarti teorema ini tidak bisa dibuktikan. Ini dianggap teoremanya tidak valid untuk saat ini ya, karena dia masih belum bisa ini. Jadi nanti mungkin validnya pada saat itu. Jadi teorema ini masih belum bisa dipakai nih, karena masih belum kita buktikan. Oke.
Mungkin nanti dengan membahas barisan naik dan barisan turun baru teorema yang itu akan kita bisa buktikan ya. Kalau tidak terbukti berarti tidak bisa dipakai. Oke. Lanjut barisan 6.19. Barisan naik. Barisan UN dikatakan naik jika setiap semakin tinggi N-nya, semakin besar nilainya. Nah, itu namanya barisan naik. Misalnya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 100 misalnya. 1000, 1.000.000. Nah, naik terus ya. Nilainya naik terus. Itu namanya barisan naik, guys. Nah, ini contoh nih. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 gitu. Kemudian kebalikannya barisan turun adalah yang semakin tinggi N-nya itu semakin rendah nilainya. Contoh 1,5, 1/3 dan seterusnya. Ini contohnya. Ya. Yang begini naik karena dia makin besar nilainya. Yang ini turun karena ini makin kecil. Barisan UN dikatakan monoton jika barisan tersebut naik atau turun. Oke. Kalau nggak naik, turun ya. Itu dikatakan monoton. Ingat ya, atau di sini perhatikan bukan dan ya. Karena kalau dan itu namanya barisan konstan, guys. Naik sekaligus turun. Tapi kalau dia naik itu monoton naik namanya. Kalau turun berarti dia monoton juga, namanya monoton turun. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita masuk ke teorema 620, barisan monoton UN konvergen jika barisan tersebut terbatas. Nah, keistimewaan barisan monoton adalah jika dia ditemukan bahwa barisan tersebut terbatas, pasti dia konvergen, guys. Nah, berdasarkan ini teorema ini ya. Sama ya. Jika dia turun, baik naik ataupun turun, nah itu kalau dia terbatas pasti konvergen. Dan lebih jauh lagi, limitnya tidak lain adalah supremumnya. Kalau dia naik ya, kalau dia turun maka limitnya adalah infimumnya. Jadi kalau kalian kesulitan mencari nilai limitnya secara langsung, kalian tinggal cari cara alternatifnya, yaitu mencari supremumnya. Kalau kalian berhasil mencari supremumnya, maka supremumnya itulah adalah limitnya. Nah, seperti itu guys, bunyi dari teorema ini. Oke? Oke. Ya. Oh, ini ada buktinya. Siap bosku. Cukup jelas berdasarkan teorema 69. Oh, cukup jelas ya. Teorema 69 dong. Gimana ya? Oh iya, kan cukup jelas ya. Kemarin itu kan kalau barisan konvergen pasti terbatas gitu. Nah, sekarang yang ingin kita buktikan adalah kalau dia terbatas, cukup nggak dia sebagai konvergen? Kalau kemarin kan barisan apapun, kalau dia konvergen pasti terbatas. Nah, teorema 69, coba dicek di video Mamang sebelumnya. Nah, bukti akan dibagi dua kasus. Kasus satu dia naik. Ya, untuk yang naik aja ya, mungkin ya. Kasus 2 analog kan, ya kan? Nah, perhatikan nih guys, karena UN terbatas, maka UN terbatas atas. Nah, andaikan ada ya, berarti ada supremumnya, sub UN gitu. Oke. Andaikan akan dibuktikan bahwa limitnya adalah U, yaitu supremumnya. Diambil sebarang epsilon positif. Diperhatikan hal berikut guys. U dikurang epsilon bukan batas atas dari UN. Nah, betul ya? Karena supremum, jadi seperti kemarin kalau dikurang sedikit sudah bukan supremum lagi. Artinya ada K anggota N, sehingga untuk setiap N lebih dari K, UN ini U dikurang epsilon itu kurang dari UK, kurang dari sama dengan UN. Berdasarkan definisi bukan supremum ya, bukan supremum, dan dia akan lebih dari U plus epsilon. Kenapa? Karena ini batas atas. Supremum aja sudah masih batas atas, apalagi ditambah epsilon. Jadi dia batas atas. Dengan kata lain, perhatikan guys. UN di sini terjepit oleh ini. U epsilon dan U tambah epsilon. Sekarang dengan mengurangkan setiap diperluas ini dengan U, maka kita dapatkan UN dikurang U kurang dari epsilon.
Nah, kita tinggal pilih ya, KUN epsilonnya sama dengan K. K-nya mana nih? Ya yang K yang ini. Maka akan berlaku ini. Nah, persediaan K. Dengan kata lain, limit UN sama dengan U. Terbukti. Kemudian UN turun monoton itu analog ya. Buktikan jika UN monoton. Oh, ini ada latihan guys. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Buktikan jika UN monoton dan terbatas, maka negatif sub UN sama dengan infimum negatif UN. Gimana tuh? Bisa nggak? Nah, ini ya buat kalian latihan. Oh, ada nih sebenarnya ya. Oke guys, mungkin itu saja dari Mamang. Thank you.